hari ini kami baru saja menyelesaikan pembekalan terakhir Dewan Paroki periode ini. Pembekalan ini agak istimewa karena bentuknya, susunan kepengurusan Dewan Paroki ini amat sangat berbeda dengan dewan-dewan sebelumnya. Kali ini hanya ada 3 komisi, ya, dan 3 komisi itu dikoordinir oleh salah satu anggota Dewan Harian. Lalu setiap komisi membawa beberapa bidang. Nah, sesuai dengan visi misi dari Dewan Paroki ini, membawa altar kepada umat dan membawa umat ke altar, ke gereja, maka lewat pembekalan ini disampaikan kepada semua bidang bahwa saat ini bukan lagi dewan yang bekerja, ya, mengatur segalanya, tapi dewan mengikut sertakan umat yang bekerja, ya. Dewan hanya konseptor, dewan hanya berencana, dewan hanya memonitor, sedangkan umat yang bekerja. Sehingga misi dari dewan ini adalah menghantar umat kepada altar, itu umat yang kerja, ya, atau membawa altar kepada umat juga yang bekerja, ya. Kami berharap bahwa periode ini itu sistem kerja dari Dewan Paroki kali ini akan membuat umat semakin berpartisipasi dalam hidup menggereja. Nanti sesudah pelantikan hari Minggu tanggal pesta Tiga Raja, setiap komisi akan bertemu dengan pastor untuk secara rinci membahas, mendetail program itu langkah demi langkah, sehingga akan mantap. Ya, itu saja tujuan dari pembekalan pada sore hari ini. Umat sekalian, kami beberapa hari terakhir ini, 2 hari ya. Hari pertama kemarin kami sudah rapat bersama tim gabungan. Jadi di sana ada WKRI, ada asisten imam, dan Dewan Paroki yang baru. Pertemuan kemarin tuh intinya rapat koordinasi untuk membahas tentang persiapan pelantikan yang akan dilakukan pada tanggal 8 Januari nanti. Semua pada sepakat, semua sudah setuju, dan peran masing-masing juga sudah dilakukan kemarin. Dan salah satu disepakati adalah bahwa hari ini akan dilakukan pembekalan terakhir bagi pengurus Dewan baru yang akan dilantik. Puji Tuhan, sore ini sudah terlaksana dengan baik, yang dihadiri oleh semua komisi. Ada komisi 1 yang membidangi 5 bidang, komisi 2 yang membidangi 7 bidang, dan komisi 3 yang membidangi 3 bidang. Dan seluruh koordinator atau kepala-kepala bidang beserta seluruh anggota bidang masing-masing. Semua sudah berjalan dengan baik di sore hari ini, sudah mengerti dan memahami dasar-dasar daripada penjelasan dari Bapak Pastor tentang program kerja, misi visi, ya, yang mengacu kepada misi visi Dewan Paroki kita selama ini. Hal ini adalah sebagai motivasi awal sehingga ke depan menyusun rencana kerja seperti apa, tujuannya bagaimana, dan melibatkan siapa, kapan, di mana, dan seterusnya. Melihat sumber-sumber daya kita yang ada, itu semuanya menjadi terarah. Itu tujuan pertemuan di sore hari ini. Selain pembahasan materi pembekalan, kami juga telah menyampaikan kepada seluruh anggota Dewan Paroki yang baru tentang apa yang perlu dipersiapkan menjelang pelantikan nanti, termasuk seragam, termasuk gladi resi yang akan dilakukan setelah pertemuan atau rekoleksi besok sore.
dengan agenda yang dilakukan hari ini itu masih berhubungan dengan kegiatan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini adalah pembekalan untuk gabungan daripada rekoleksi yang memang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu hari ini adalah istimewa karena ada 3 bidang yang kita laksanakan rekoleksi, yaitu Dewan Paroki yang terpilih, lalu asisten imam, dan BKRI cabang Tiga Raja. Dan itu sebagai fasilitatornya itu adalah Pastor Paroki, Pastor Amandus Lahadat Project. Oke, untuk ketiga bidang ini kita berharap khusus untuk Dewan Paroki seperti apa yang sudah disampaikan di dalam rekoleksi, bahwa tetap untuk Dewan Paroki yang sudah ada itu tetap pertama adalah keterlibatan secara penuh, tentu memerlukan pengorbanan ya, memerlukan suatu perjuangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam rekoleksi itu sebagai pembekalan. Sama halnya juga berlaku untuk asisten imam, BKRI cabang Tiga Raja, sama juga di dalam pelaksanaan rekoleksi itu tujuannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Background saya sebagai seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini seorang apoteker, saya merasa terpanggil. Sebelumnya saya diajak oleh salah satu anggota, salah satu yang berperan juga aktif di Gereja Katedral untuk bergabung bersama-sama dengan Dewan Paroki. Dan di situ saya merasa terpanggil, artinya saya bisa melayani di luar, di tempat lain. Kenapa di tempat sendiri, di rumah sendiri tidak? Jadi dengan harapan sesuai dengan visi dan misi Dewan Paroki bahwa ingin membawa altar itu ke umat dan membawa umat ke altar. Jadi sama halnya dengan peranan kami dalam hal ini tenaga kesehatan di bidang hidup sehat, kami berharap nanti ke depannya ada program-program kerja yang bisa melibatkan banyak umat dalam hal ini, terutama yang bisa langsung memberikan dampak efek kepada warga paroki Katedral Tiga Raja. Kemudian kalau untuk harapan saya ke depan adalah yang pertama dan utama adalah kita sama-sama melayani. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Mungkin banyak orang yang bisa terlibat di dalam gereja ini, di dalam rumah ini. Saya menganggap ini adalah rumah, ini adalah keluarga. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk rumah kita, itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Banyak tuaian tetapi sedikit penuai. Jadi harapan saya bisa bergabung di Dewan Paroki, saya bisa menjadi berkat untuk orang-orang, terutama masyarakat di warga Katedral Tiga Raja. Kira-kira seperti itu, dan dimanapun, kapanpun kita dipanggil, dipilih, ya kita harus siap. Dan motivasi utama ya adalah pelayanan. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih untuk waktunya. Bertanya soal motivasi saya, secara pribadi saya punya motivasi bahwa dalam perjalanan hidup ini tentu segala sesuatu itu ada rencana. Kalau ada rencana pasti ada motivasi. Apa motivasinya? Pasti saya ingin bahwa
dalam perjalanan hidup saya, pribadi saya harus dilandasi dengan iman yang kuat. Kalau kita tidak dilandasi dengan iman yang kuat, kita banyak mengalami sebuah tantangan hidup kita, terutama tantangan soal iman kita. Ada keraguan, ada ketidakpastian, ada kebimbangan, karena iman tidak kuat. Dari motivasi-motivasi inilah yang membuat saya harus berani untuk menjalani tugas yang sudah dipercayakan sudah sekian lama, mungkin saya hitung sekitar 13 tahun ada sampai saat ini. Untuk periode yang akan datang ini, harapan saya khususnya untuk liturgi, kita sekarang sudah harus mulai dengan tata perayaan Ekaristi yang terbaru. Dan ini sudah berjalan. Namun masih ada kekurangan sana-sini. Namanya kita baru, pasti perlu belajar. Dan kedepannya, saya akan mencoba bagaimana tata perayaan Ekaristi yang terbaru ini semua bisa ditanggapi dengan baik dan dilaksanakan oleh umat di Paroki Katedral ini sesuai dengan harapan gereja. Harapan dari kita semua bahwa liturgi yang terbaru ini semua wajib harus ikuti yang terbaru. Mungkin mulai dulu dari petugas liturginya dulu. Dia harus pahami, dia harus tahu dulu, sehingga saat dia melaksanakan tugasnya sebagai petugas liturgi, dia mampu untuk memberikan contoh kepada umat bahwa yang seharusnya seperti ini, tidak seperti yang sebelum-sebelum itu atau model yang lama. Itu harapan kedepannya seperti begitu kurang lebih. Tapi kita tetap belajar walaupun kita masih kekurangan sana sini. Tapi kita percaya bahwa suatu saat kita akan belajar ini sampai kita pahami, dan ini menjadi satu model yang terbaru yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Dengan adanya pergantian kepengurusan Dewan di periode 2023-2026 ini, kami termotivasi dan terpanggil untuk bisa bekerja, bisa membangkitkan kembali semangat-semangat teman-teman kita, anak-anak muda, khususnya OMK, KKMK yang ada di lingkup gereja katedral. Mungkin itu yang termotivasi untuk kami, saya secara pribadi dan teman-teman di kepemudaan. Harapan saya untuk Dewan Paroki yang nanti hari Minggu tanggal 8 dilantik ini, harapannya kita kembali eksis demi kita punya umat-umat, kita membangun komunitas basis yang ada di lingkup kita untuk bisa memberikan yang lebih baik dan yang terbaik untuk khususnya untuk kita punya gereja katedral ini, karena kita semua tahu bahwa gereja ini adalah gereja induk di mana takhta keuskupan berada, takhta uskup ada di gereja ini. Maka harapan saya kepada seluruh teman-teman Dewan Paroki yang akan dilantik pada tanggal 8 nanti, supaya kita bisa eksis lebih baik lagi daripada teman-teman Dewan yang sudah dimisioner. Dan khususnya bagi kami teman-teman di kepemudaan, lebih giat lagi untuk merangkul anak-anak muda yang masih di luar sana yang belum merasa terpanggil dan merasa bagian daripada gereja katedral. Mari kita sama-sama membangun semangat, komitmen untuk kita mari bergabung sama-sama, karena kita tahu bahwa kepemudaan apa saja itu tongkat estafet ada di tangan pemuda. Maka harapan saya supaya teman-teman muda mari kita bergabung untuk membangun gereja kita.
Saya pikir saya mewakili teman-teman di bidang multimedia, radio, dan sound system. Mungkin kami punya motivasi yang sama, yaitu kami berusaha untuk mendekatkan umat dengan altar, dengan gereja, dalam hal ini di bidang multimedia, radio, dan sound system, sehingga umat yang mungkin tidak sempat mengikuti misa kudus atau perayaan Ekaristi secara langsung di gereja, lewat peningkatan dalam 3 bidang tersebut, umat boleh menjadi lebih nyaman atau lebih mudah mengikuti ataupun menjangkau misa kudus ataupun perayaan-perayaan Ekaristi yang diselenggarakan di gereja dari jarak jauh, baik itu melalui live streaming multimedia Tiga Raja, siaran radio, ataupun kehadiran sound system yang lebih baik sehingga umat lebih nyaman dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Mungkin dari saya mewakili teman-teman di bidang multimedia, radio, dan sound system, kami berharap secara umum semoga pelantikan Dewan Pastoral Paroki yang baru ini semoga boleh lebih menjalin kerjasama yang baik. Kemudian visi dan misi ataupun tujuan dari pembentukan Dewan Paroki ini juga bisa tersampaikan, mendekatkan umat ke altar atau ke gereja. Sedemikian pula dengan sebaliknya, mendekatkan altar atau gereja ke umat itu bisa terrealisasi lebih baik. Kemudian untuk harapan saya mewakili teman-teman di multimedia, radio, dan sound system, kami berharap semoga tugas dan tanggung jawab yang kami emban nanti boleh kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, kerjasama umat dalam 3 hal tersebut dapat terlaksana. Kami bisa menjangkau umat di Kombas di wilayah maupun dari paroki ini secara umum yang benar-benar berminat untuk membantu kami, dalam hal ini membantu gereja juga untuk menghadirkan suasana dalam penyiaran di multimedia, radio maupun sound system lebih baik. Kami mohon kerjasama umat untuk dampingi kami atau bekerja sama dengan kami supaya lebih meningkatkan peran multimedia, radio, serta sound system yang lebih baik lagi di perayaan-perayaan Ekaristi yang ada di Paroki Katedral Tiga Raja. Saya sudah lebih 6 tahun saya jabat sebagai Ketua Kamtibia Katedral, Ketua Keamanan Katedral dalam gereja. Selama saya bertugas, anggota saya itu berkisar 15 orang. Tetapi yang saya punya harapan itu, kalau memang besok hanya dilantik kami 4 orang, berarti seperti yang saya sudah harapkan lewat saya pertanyakan kepada Pater sendiri bahwa nanti selesai itu baru kita rapat bersama untuk menambah orang. Jadi yang saya berpikir selama ini, kita tugas di dalam gereja ini bukan satu orang yang kita hadapi, tapi banyak orang. Sehingga yang saya minta kepada Dewan Harian, agar jangan berpikir bahwa kami banyak ini datang tidak bekerja. Kami tetap bekerja sama di katedral ini untuk membangun katedral ini sesuai dengan kekuatan kami. Program sekarang itu saya koordinator di dalam maupun koordinator di parkiran. Itu sangat berat. Yang saya mau urus parkiran atau mau saya urus dalam gereja. Itu saya harapkan bukannya kami tidak mau, tapi ini kerja buat Tuhan itu 100% kami ingin bekerja buat Tuhan. Yang jelas saya minta selesai, saya harus minta supaya menambah
sekitar 10 orang untuk saya bisa menambah dengan kekuatan Kamtibia dalam gereja.